Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa hari ini hari Kamis 13 Januari 2021, IHSG berhasil rebound setelah turun lumayan. Nanti kita akan menganalisa IHSG yang cukup menarik dari rebound dari area 6630 dua kali dan juga beberapa saham pilihan yang oke. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips support atau donasi untuk cuan-cuan saham bisa, caranya tinggal klik link sosial base di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tips support atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Dan juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham. Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Sebelum ke transaksi, saya mengingatkan juga buat teman-teman agar berhati-hati, selalu waspada karena kemarin ada penipuan yang mengatasnamakan cuan-cuan saham. Yang jelas kalau teman-teman mau transaksi dengan cuan-cuan saham, pendaftaran grup itu rekeningnya hanya satu atas nama Adi Kurniawan. Dan kalau teman-teman tanya apakah grup dibuka lagi, nanti akan saya buka lagi di bulan Februari. Jadi stay tune aja. Langsung saja kita akan ke transaksi hari ini yang masih oke, 10,367 triliun. Dengan pergerakan asing masih cakep juga, net buy 587,87 miliar. Jumlah yang besar dan itu terjadi di pasar reguler, which is itu adalah bagus. Lalu untuk saham-saham yang dijualin asing ada Arto 78 miliar, TBIG 25,5 miliar. KLBF 18,1 miliar, LPPF 10,9 miliar, Bank Mandiri 10,7 miliar, SCMA 8,5 miliar, Pakuwon 7,8 miliar, Hardware 6,5 miliar, IPTV 3,9 miliar, ICBP 2,5 miliar, BVIN 1,7 miliar, dan BGTG 1,3 miliar. Masuk ke saham-saham yang dibeli oleh asing masih sama, BBCA bertengger di atas 153,6 miliar, Bank Mandiri 139,5 miliar. Mulai membesar ya flow-nya untuk Bank BRI. Kemarin kan yang besar BCA doang, dan ini mulai cakep BRI. Sign of bullish kalau menurut saya. Harusnya ya dilihat dari flow-nya. Lalu Adaro 89,6 miliar, Telkom 88,7 miliar, Astra 50,1 miliar, Unity Tractor 44,7 miliar, Inco 42,8 miliar, INDF 18,9 miliar, Towers 17,7 miliar, SMGR 16,3 miliar, dan ITMG 15,4 miliar, lalu INKP 14,6 miliar. Langsung aja kita akan masuk ke teknikalnya IHSG. Cuman sebelum ke teknikalnya ada sesuatu yang perlu saya sampaikan. Kalau lagi-lagi sepertinya hari ini kita tidak bisa pakai bandarmologi ya, karena ini saya bikin konten jam 4 kurang, jam ya 15.50 lah, dan itu broker summary belum keluar. Jadi kalau misalkan mau bikin konten pakai bandarmologi atau analisa broker summary itu kan harus lewat jam 5 ya, karena kalau sekarang data broker summary itu harus keluar lebih dari jam 5 gitu. Cuman kebetulan hari ini nanti ada acara saya, jadi ya saya bikin konten dulu sekarang, dan mohon maaf untuk kali ini tidak bisa pakai broker summary. Itu juga yang menjawab pertanyaan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman bertanya kenapa kok konten cuan-cuan saham sekarang uploadnya malam, karena yaitu saya biasanya bikin konten tuh bisanya habis jam 5 ya, karena data broker summary baru keluar itu antara jam 5 atau jam 6, setengah 7 saya bikin konten 1 jam, terus habis itu ngupload juga sekitar 1 jam, dan ya biasanya baru muncul di YouTube jam 8, kalau agak telat juga jam 9. Jadi ya nggak bisa kayak dulu lah. Kalau dulu kan biasanya saya jam 3:30, jam 4 udah bikin konten ya. Jadi sekitar jam 6 gitu udah mulai muncul di YouTube. Cuman kalau sekarang berhubung ya harus menyesuaikan lah dengan peraturan baru, karena juga nggak bisa pakai broker summary. Saya biasanya kayak gini kalau pas ada urgent aja, misalkan baru mau pergi gitu, nah saya sempatkan bikin konten dulu, biar yang penting ada kontennya dulu deh. Untuk broker summary-nya atau bandarmologinya bisa lain waktu. Oke, kita masuk ke teknikalnya IHSG yang hari ini masih rebound juga, kuat dari area sekitar 6630. Sebelumnya saya sampaikan kalau 6630 itu adalah area support. Kemarin dia kena dan mantul 6625, lalu dia rebound. Hari ini reboundnya semakin kuat.
cukup menarik sebenarnya, dan kalau pergerakan masih belum signifikan. Mungkin hari ini kita masuk ke candle intraday aja, kita masuk ke 1 jam ya. Ini saya hilangin dulu untuk trend line-nya. Nah, sebelumnya area sekitar 6630 itu memang area yang cukup kuat dan direspect oleh IHSG. Itu sekitar sini 6635 sampai 6627. Ya, ini area kuatnya IHSG juga. Kalau teman-teman perhatikan, harga itu bereaksi lah, itu yang disebut dengan area kuat. Maksudnya kalau misalkan harga lewat-lewat aja, itu biasanya apa ya, area biasa aja dah. Tapi ketika harga bereaksi mantul, waktu jadi resist dia kejedut, terus waktu jadi support dia juga mantul. Nah, itu biasanya adalah area yang direspect oleh IHSG. Sebelumnya juga di sini dia konsolnya di 6630, di sini reversalnya di 6630, di sini 6630 support, di sini 6630 resist. Ini juga resist, breakoutnya pakai gap. Terus ya, dan 2 kali kita menyentuh 6630. Itu area yang cukup kuat di 6630. Selain itu sepertinya juga itu adalah area trend line. Nah, ini juga kita menemukan jawaban lagi ya. Kalau dari swing pertamanya, which is itu di tanggal 2 Desember, memang bukan di trend line. Kalau trend line-nya kan sampai ke sini ya, sekitar 6.600-an. Cuman kalau kita tarik di intraday, ternyata memang 6630 itu adalah area trend line-nya si IHSG juga untuk minor trend line. Trend yang lebih kuat lah kenaikannya, seperti itu. Jadi makanya kenapa berkali-kali 6630 selalu rebound, dan ya seperti itu, area kuat plus trend line, artinya banyak demand di situ. Lalu apakah IHSG tidak jadi ke 6.600? Tetap ada potensi kalau menurut saya. Cuman kalau misalkan nanti dia sampai berhasil break ke atas sini 6668 ya, itu saya rasa nggak jadi ke 6.600-nya. Kenapa? Karena kalau kita ke candle yang lebih kecil, saya yakin ada double bottom di sini. Ini bottom 1, lalu ini adalah bottom 2. Yang artinya kalau misalkan IHSG berhasil break 6668, itu bakal konfirmasi dengan target double bottom mungkin bisa ke sekitar 6.700-an lagi. Seperti itu. Dan kalau kita lihat dari indikator, MACD-nya ini menuju golden cross. Dan kalau dia golden cross, akan terjadi yang namanya hidden bullish divergence, di mana harganya ke atas, sedangkan indikatornya ke bawah. Artinya apa? Tren bakal berlanjut. Tren yang mana? Kenaikan yang ini. Jadi artinya kalau misalkan IHSG besok berhasil break 6666, nah, angka keramat lagi ya, itu saya rasa bakal cakep. Kita tidak jadi ke 6.600. Tapi kalau ternyata tidak kuat break lalu turun jebol 6630, nah itu kita bakal ke 6600 dulu. So far kalau menurut saya masih sehat, sampai 6600 pun bahkan masih sehat ya, karena kalau di yang view besar di 1D ini kan 6600 itu kan trend line-nya ini, jadi sampai 6600 masih oke. Cuman kalau dia sampai jebol 6600 sampai 6580, itu baru market bakalan jelek, seperti itu. Flow semakin bagus, TA juga bagus, jadi saya rasa sih kalau menurut saya ya, walaupun banyak berita kurang bagus, IHSG bakal digas dulu. Itu antara digas kalau nggak sideways. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena kalau saya lihat moversnya IHSG ini flow-nya bagus. BRI, BCA, BNI, Arto, itu kan penggerak-penggeraknya market ya. Itu mereka flow-nya dapat flow asing yang bagus. Cuman memang beberapa sektor itu baru kurang bagus. Jadi kayak ada yang menekan, tapi ada yang mau diunggulkan gitu. Kayak kalau saya bilang salah satu yang baru kurang oke itu IDX Property ya. Belum kelihatan juga reversalnya. Cuman kalau kemarin saya bahas di video kemarin kan IDX Property udah jebol support dan dia berarti sudah downtrend. Jadi itu ada yang sektor kurang oke, cuman ada yang flow-nya bagus juga. Mungkin mau jalan sama komoditas bisa aja sebenarnya. Kayak apa ya? Ya, komoditas kan sekarang baru bagus-bagus. Kalau teman-teman ngikutin harga komoditas kayak batu bara, CPO, nikel, kertas, terus apa lagi ya? Banyak lah pokoknya. Komoditas-komoditas itu sedang bagus-bagus karena memang apa namanya? Katalisnya itu adalah inflasi. Jadi memang komoditas bakalan jadi apa ya? Karena inflasi itu kan nilai uang itu kan berkurang ya. Ya biasanya pemain-pemain besar tuh bakal memindahkan uangnya ke bentuk yang lain. Makanya biasanya emas juga bakal naik. Karena itu salah satu komoditas juga. Nggak tahu ya emas komoditas atau bukan. Cuman ya yang biasa kayak gitu. Saya lupa nama istilahnya apa. Memindahkan dari cash itu ke yang lain. Itu sih. Ya intinya adalah menjaga nilai aset sih. Karena kalau misalkan apa ya,
kita punya uang 1 juta tapi inflasinya naik, selanjutnya kan benar angkanya tetap 1 juta tapi nilainya kan nggak 1 juta lagi karena bahan-bahan kebutuhan semuanya pada naik seperti itu. Makanya kalau kita shifting ke aset lain yang itu mengikuti inflasi, nah atau menjaga nilai uang itu kan bakal setidaknya menjaga lah dari penurunan nilai aset. Kira-kira seperti itu sih, semoga nggak bingung. Nah, kembali lagi ke technical analysisnya IHSG, saya rasa itu 6630 masih oke untuk market beberapa hari ini menahan. Cuman memang kalau misalkan besok dia jebol 6630, ya udah kita ke 6600 siap-siap. Tapi kalau berhasil break 6666, nah itu ada potensi upside lagi ke 6700. Untuk view saya rasa masih belum berubah. View-nya masih uptrend channel ya. Kemarin sempat ada beberapa view, cuman kalau saat ini ya sepertinya adalah uptrend channel ini. Nah, di sini. Nih ya. Saya rasa IHSG mau ke sini lagi bisa, dan kalau misalkan break baru bakalan bagus banget sih. Potensinya ada kalau saya melihat dari big cap big bang kita yang kemasukan flow terus ya. Itu karena flow itu nggak bisa bohong, teman-teman. Dan chart itu melukiskan flow. Ya, kira-kira seperti itulah. Yang penting itu batasi resiko aja. Artinya apa? Ya kalau misalkan IHSG jebol 6630, siap-siap marketnya bisa koreksi. Tapi kalau misalkan IHSG tidak jebol 6630, ada potensi naik lagi uji all time high seperti itu. Barangkali juga kemarin view-nya bisa juga ya ketika dia potensi bikin cup handle, ini cup di sini, lalu ini handle-nya itu bisa juga. Dan kalau break 6700 baru bakalan bagus seperti itu. Oke, itu untuk IHSG. Langsung aja kita akan masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Saya pengen bahas Arto, Bank Jago. Ini sepertinya masih belum bisa digunakan. Ini masih tanggal 12 ya. Ini jadi belum data hari ini. Kalau saya ganti ke tanggal 13 belum muncul ini. Di RTI bisnis pun juga belum keluar. Jadi ya saya rasa belum bisa digunakan untuk si broker summary-nya. Oke. Hari ini Arto turun 2,66%. Cuman kalau saya rasa turunnya bagus, tidak jelek. Kemarin itu kan sempat rame Arto ya, all eyes on Arto. Karena memang TA-nya bagus, flow-nya juga bagus. Dan saya rasa masih oke juga. Beberapa view-nya kayak gini. Ini adalah inverted head and shoulder. Pertama kan dia kan downtrend channel di sini, atau bisa juga ya semoga aja bullish flag ya. Dan kalau misalkan dia berhasil break, itu targetnya bakal lumayan continuation dari swing high yang ini. Cuman ada pattern lagi yang dibentuk oleh si Arto, yaitu inverted head and shoulder. Di sini shoulder kiri, lalu ini head, lalu ini shoulder kanan. Kemarin dia breakout, lalu sempat false break, rebalancing, dan berhasil naik lagi. Terakhir dia kena all time high-nya ya di sini 18.900-an dia kejedot, lalu akhirnya koreksi 3 hari kemarin, dan ya hari ini saya rasa sudah kena target koreksinya, which is di area supportnya. Itu kan 16.700-an ya. Hari ini low-nya sampai 16.850. Tuh. Dia kena sana dan sudah ada tekanan beli. Jadi saya rasa untuk sekarang ya Arto arahnya ke atas lagi. Kemana dia bakal uji all time high lagi. Tuh. Dan ya mungkin ujian kedua, ketiga itu baru breakout. Karena semakin sering support resisten itu diuji, itu bakal semakin lemah. Logikanya gini, ketika ada supply, sekali kena, oke lah supply berkurang, makanya turun dulu. Habis itu kena lagi, supply berkurang lagi. Habis itu kena lagi, supply udah semakin habis, demand-nya semakin tinggi, nah dia baru breakout ke atas. Ini sebenarnya hari ini kesempatan beli Arto yang kedua, kalau menurut saya ya. Yang tadi beli di bawah 16.800-an tuh bakal oke banget. Dan kalau misalkan besok mau dikejar sih saya rasa masih oke sebelum dia break 17.000. Ya yang jelas itu resikonya adalah kalau dia jebol 16.800 harus cut loss. Tuh. Tapi selama dia nggak jebol 16.800, saya rasa Arto masih bagus. Tuh, arahnya ke sini lagi, 18.000, 19.000-an lah, uji all time high. Tunggu dia breakout. Nah, untuk target Arto, kemarin dari Fibonacci kita bahas juga. Tapi dari chart pattern-nya pun juga lumayan ya untuk si Arto ini. Ini dari target chart pattern-nya inverted head and shoulder, itu bisa sampai ke sini. Sekitar area 21.000-an tuh. Dan dari area dari Fibonacci pun juga
Kemarin udah kita hitung lumayan juga. Yang jelas itu ada potensi ke 21.000 by target. Cuman itu target ya, bisa hit bisa enggak juga. Dalam perjalanannya pun harus kita update juga. Yang jelas selama Arto tidak patah uptrend itu bakalan masih oke. Nah, nih. Ini kan dia kan membentuk uptrend channel ya. Kemarin sempat false break itu. Tuh, selama dia masih uptrend masih oke. Atau kalau misalkan kita mau pakai moving average bisa juga ini garis warna hijau ini EMA 20. Ntar saya ganti template dulu. Nah, garis warna hijau ini EMA 20 dan ya hari ini pun dia merespon dari EMA 20-nya, closing di atas EMA 20. Jadi oke, mungkin bisa juga digunakan untuk trailing stop. Kalau misalkan Arto closing di bawah EMA 20 baru take profit. Tapi kalau enggak ya hold terus aja. Seperti itu. Dilihat dalamnya, ini juga kemarin terjadi akumulasi yang cakep, asing flow-nya juga bagus, ini bandar movement, ini foreign flow, jadi saya rasa potensi upside masih ada. Kalau pengen masuk, ya resikonya udah lumayan tinggi sih, cuman bisa diatur dengan money management, selama dia nggak jebol 16.800 itu masih oke. Tuh. Dengan target sini dulu 19 ribuan, kalau break baru 21 ribuan. Itu untuk Arto. Lanjut coba kita cek Tbik yang akhirnya naik juga. Oke, cukup menarik ternyata. Hari ini Tbik naik 4,63% dengan volume yang ada cukup besar tapi tidak terlalu besar ya. Tuh, jadi volumenya ada. Buy view pun juga masih belum gagal sebenarnya. Tbik ini dia memang pullback, tapi pullbacknya agak dalam. Terakhir kan di sini dia downtrend channel ya. Di garis warna hijau ini dia downtrend channel. Lalu pada tanggal 23 November dia breakout. Saya kira bakal langsung menuju targetnya, tapi ternyata enggak. Dia pengen koreksi dulu dan akhirnya koreksi lagi bahkan sampai ke area supportnya ini di 2700-an. Di sini ya. Ini area yang direspect oleh si Tbik 2700-2800 agak lebar areanya ya. Di sini dia resist. Nah, sampai sini dah. Di sini dia resist, terus di sini dia resist juga. Terus ketika breakout, di sini support, nah kena lagi jadi support juga dan masih ada pantulan. Untuk sekarang PR-nya Tbik adalah break ini. Ini kan dia kemarin waktu koreksi bikin downtrend channel ya. Nih. PR-nya adalah break. Kalau dia berhasil break itu bakalan bagus. Jadi saya rasa mungkin amannya kalau dia sampai 3050-an lah, itu baru valid breakout-nya. Atau kalau mau break high ya 3080 berarti. Seperti itu. Tuh. Kalau dilihat dari divergennya saya rasa netral sih. Ini harga ke samping, MACD juga ke samping, RSI-nya malah ke bawah. Jadi saya rasa tidak ada bullish divergent untuk si Tbik ini. Tuh. Kenaikannya normal berarti convergent. Untuk sekarang dia bakal uji area 3000 dulu. Ini 2950, 2960-an ini juga area resist sih. Kalau misalkan besok dia gagal break bisa turun lagi. Tapi kalau dia berhasil break, next targetnya adalah 3000. Seperti itu. Kalau cari support terdekat itu ada di area 2900-an. Jadi kalau misalkan besok dia gagal break lalu dia turun ke 2900 bisa dimanfaatkan untuk beli. Kalau teman-teman pengen masuk ya dengan stop loss di bawah 2900. Seperti itu. Untuk target sini dulu lah 3070. Tapi kalau dia berhasil break ya 3000 dulu sih. 3000 kalau break ke 3070, 3080. Kalau break lagi baru lumayan. Seperti itu. Masih oke. Dia berada di range yang cukup lebar sekarang berarti ya. Sini nih range-nya dia. Dari kotak atas sampai kotak bawah. Tuh. Jadi kalau mentok ke targetnya dia mungkin bisa 3200-an. Seperti itu. Kalau dari moving average dia sudah downtrend. Kemarin udah golden cross juga. Udah dead cross juga. Dan terlihat mau menguji. Tinggal kita lihat aja nanti dia berhasil break atau enggak. Cuman memang kalau sideways moving average itu kurang kuat. Jadi ya itulah. Kalau dia udah membentuk tren baru kuat moving average itu, tapi kalau tidak membentuk tren masih santai aja. Seperti itu. Yang jelas batasi resiko aja. Itu untuk Tbik. Lanjut coba kita cek SCMA. Yang koreksi terus. Nanti MTech-nya kita bahas juga deh. Karena kalau saya rasa ya sekarang sudah kurang oke MTech. Oke, hari ini SCMA turun lagi.
6,41%, tidak ARB atau ARB nih. Bentar, saya pengen ngecek. Ternyata ARB. SCMA ARB 6,41%, dia jebol support kuatnya juga. Support psikologis, support klasik itu area 300, dia jebol dan saya rasa volumenya valid. Tuh. Kalau buy view kemarin memang targetnya SCMA ya, kalau di sini adalah bearish flag. Targetnya bisa ke sini. Tuh worst case skenario bisa ke sini 250. Cuman saya rasa dia harusnya rebound dari 276 sih, harusnya ya. Tapi nggak tahu juga kalau nanti masih tembus dengan volume besar juga, itu saya rasa SCMA bakalan jelek banget. Kenapa? Ya udah, karena dia valid downtrend. Sebenarnya dia sudah valid downtrend juga ya dari view jangka pendeknya, ketika dia lower high lower low. Tapi kalau dari view besarnya, kalau dia sampai jebol sini 276 itu bakalan jelek banget untuk si SCMA ini. Karena juga bigger view-nya dia juga downtrend lower high seperti itu. Terakhir dia jebol dari uptrend channelnya, garis warna orange ini dia jebol pullback. Dan ya sekarang baru impulsif movementnya, bahkan jebol semua supportnya dengan volume besar. Jadi lebih baik kalau saran saya sih wait and see dulu aja. Kemarin saya pesan ya, ketika terakhir saya bahas SCMA, kalau dia sampai jebol 300 lebih baik hati-hati dulu. Dan sekarang ya sudah terjadi. Itu sih. Jadi kalau punya barang diatur dulu barangnya, tapi kalau belum punya barang lebih baik wait and see dulu aja. Untuk next support ada di sini sekitar 286. Ini ada support ya. 286 sampai 284. Oke. Nextnya ada di 278. Ya, 278 tuh. Jadi mungkin bisa kita gunakan area juga untuk next supportnya sekitar 286 sampai 278. Nah, ini area next supportnya si SCMA. Harusnya sih kalau menurut saya bakal ada pantulan. Kenapa? Karena ini adalah area fresh, belum di retest sama sekali. Tuh, tapi kalau memang nanti dijebol dengan volume besar, saya rasa lebih baik exit aja. Seperti itu. Di dalamnya juga akhir-akhir ini kurang bagus flow-nya ya. Bandar movementnya juga sudah keluar. Ya, itulah habis dia kemarin stock split ya. Tuh. Itu untuk SCMA, yang penting sama, batasi resiko aja. Lanjut coba kita cek BGTG. Oke, hari ini BGTG naik. Nah, ini malah view-nya kurang bagus kalau menurut saya, hati-hati teman-teman. BGTG hari ini naik 5,71% dengan volume yang kecil. Dan ini view nggak enak saya sih. Dia kemarin sebenarnya kalau misalkan kemarin dia rebound dari 250-an ya, itu oke banget. Kenapa? Karena itu adalah retest neckline ketika dia kemarin reversal pakai inverted head and shoulder. Di sini kan neckline-nya sekitar area 250. Tapi dia jebol tanpa perlawanan dan bahkan sampai jebol trendline juga. Garis warna hijau ini kan trendline ya. Saya sambungin dari sini sampai ke sini. Kemarin sempat mantul, lalu habis itu turun, artinya ini dead cat bounce 6 Januari itu. Lalu dia breakdown dan ya sekarang baru naik. Worst case skenario-nya adalah ini naik pullback. Nih. Bahkan close-nya pun udah kurang enak ya. Ini kan kemarin di sini support 222, ini kan support waktu di sini. Nah, ketika di breakdown, nah sekarang sudah jadi resist. Tuh. Kabar baiknya apa? Kabar baiknya waktu dia breakdown, sebelah ini kalau kita mau positive thinking ya, waktu 11 Januari ketika dia breakdown volumenya itu kecil. Tuh, jadi ada harapan untuk false breakdown juga. Tapi ya kalau mau disiplin sih dia sudah jebol trendline dan juga jebol low. Jadi memang sebenarnya sudah kurang oke walaupun volumenya tidak besar. Mungkin volumenya udah habis di atas bisa juga. Seperti itu. Nah, untuk sekarang dia saya rasa kemarin tertahan di support klasiknya. Support psikologis. Ada support klasik juga, ada support psikologis. Ini di sini ya. Di sini dia support klasik, sebelumnya di sini neckline, di sini juga jadi shoulder kanan, lalu juga 200 area psikologis. Jadi ya kemarin ada pantulan dan hari ini melanjutkan pantulan kemarin, seperti itu. Saya rasa untuk BGTG bakal berada di range ini 200 sampai 222. Tuh, itu range-nya si BGTG. Kalau dia break ke atas baru oke. Tapi kalau misalkan dia jebol ke 200 itu hati-hati aja. Saya nggak begitu memperhatikan untuk right issue-nya si BGTG ya. Cuman kan kemarin ada Pak Cahya Setiatmaja, presiden direkturnya BCA itu kan bilang kalau
bank digital yang bakal jadi itu cuma 3. Nah, kalau menurut saya ini opini pribadi ya teman-teman ya, nggak tahu juga benar atau enggak. Kalau saya rasa sih bank bank digital yang jadi itu BBYB, Arto, sama BBHI. Kenapa? Karena yang masuk ke ekosistem mereka itu bagus-bagus. Jadi kan kemarin itu kan kabarnya kan bank digital itu kan disuruh right issue karena peraturan dari OJK ya. Modal inti harus sekian. Yang terjadi ya harus right issue. Kenapa? Karena kalau perusahaan cari uang itu gampang. Maksudnya bisa mengajukan pinjaman dan lain sebagainya. Tapi kalau cari modal itu beda dengan apa ya? Nanti agak panjang menjelaskannya. Tapi intinya kan uang itu kan masuk ke dalam aset ya, dan aset itu tidak semerta-merta semuanya modal, ada utang juga. Artinya sebenarnya uang atau kas itu kan bisa didapatkan dari hutang atau dari modal. Nah, kalau syaratnya adalah meningkatkan likuiditas, suruh cari uang kas, nah itu gampang, tinggal cari pinjaman aja. Tapi kalau misalkan cari modal, ya yang dilakukan adalah right issue. Sebenarnya bisa banyak mekanismenya, ada private placement, ada right issue, dan lain sebagainya. Cuman yang terjadi itu kan mereka pada right issue, itu menerbitkan saham baru untuk menambah modalnya. Nah, dari right issue itu kan artinya ada saham baru. Nah, itu menyebabkan ada investor baru. Kalau kita lihat dari ketiga yang tadi saya sebutin ya, ini saya nggak pom-pom juga, ini opini pribadi. Tetap kalau mau dieksekusi harus melalui analisa yang lebih lanjut. Cuman kalau saya lihat dari right issue-nya 3 itu kan yang masuk bagus-bagus. Kayak BBYB itu yang masuk aku laku, terus katanya ada standby buyer yang besar juga. Lalu Arto masuk ke ekosistem Gojek, terus BBHI masuk ekosistemnya Bukalapak, terus juga Pak CT, Khairul Tanjung, terus juga katanya ada yang mau masuk lagi, nggak tahu lah. Yang jelas saya rasa 3 bank digital itu oke. Nah, untuk si BGTG dan yang lain ini nggak tahu. Kenapa? Karena kalau misalkan cuman menutup modal inti doang, ya artinya kalau kepentingan selesai, ya udah bakal kembali ke fundamentalnya lagi, seperti itu. Ya intinya kalau menurut saya semua pun juga bakalan kembali ke fundamentalnya sih. Cuman ya silakan dicek aja fundamentalnya bank-bank digital ini kira-kira bagus atau enggak. Jadi ya itu sedikit intermezzo. Mungkin kalau saya bilangnya berpendapat ya. Cuman kalau dari technical analysis saya rasa itu untuk sekarang resistennya di sini sekitar 222, 220-an itu resisten. Untuk supportnya ada di 200. BGTG bakal di range ini sampai kapan? Sampai dia breakout. Kalau breakout nanti coba saya update lagi untuk si BGTG. Ini juga worst case skenario nya dia adalah pullback retest trend line setelah breakdown, pullback lalu turun lebih dalam. Itu worst case skenario seperti itu. Mohon maaf kebetulan ini juga Jogja baru hujan, jadi kalau bikin kontennya agak kurang jelas saya coba ngomong agak keras biar aman ya. Tapi kalau kontennya agak jelas saya mohon maaf karena ini baru hujan lumayan deras juga. Dilihat dalamnya kemarin sudah mulai terjadi distribusi untuk BGTG setelah akumulasi yang besar-besaran ya. Tuh, ini juga dari moving average-nya dia mau dead cross, artinya sudah downtrend lagi by moving average-nya. Kurang oke sih kalau menurut saya ya. Atau kalau pengen masuk lebih baik wait and see dulu aja. Kalau dia konsolidasi di sini lalu membentuk tanda-tanda nanti baru beli. Tuh yang penting jangan kejar besok kalau menurut saya. Kecuali dia berhasil break, lusanya baru dikejar. Kalau skenario bagus gimana mas? Ya kalau ada mau harapan ya, siapa tahu dia bisa mau bikin inverted and shoulder pun bisa juga. Ini shoulder kiri, lalu ini headnya, calon head, lalu bikin shoulder kanan. Itu bakalan bagus. Artinya BGTG harus ke sini 238, lalu habis itu turun ke sini 222 lagi, which is 222-nya udah jadi support. Nah, baru reversal ke atas itu baru oke. Tapi kalau misalkan ini dead cat bounce lalu dia jebol 200, lebih baik hati-hati untuk si BGTG. Seperti itu. Untuk BGTG lanjut coba kita cek yang dibeli oleh asing. Apa nih yang menarik nih? Coba kita cek saya pengen coba cek Adaro dulu deh, bagaimana kabarnya saat ini. Dimana sekarang sudah dibuka lagi ya ekspornya ya. Kemarin harganya cukup bergejolak, batu bara naik tinggi untuk si harga batu baranya ya. Itu wajar, kenapa? Karena memang Indonesia pun salah satu produsen besar. Jadi ya kalau
menutup keran produksi, bukan keran produksi sih, keran impor. Artinya kan supply di market kan berkurang, sedangkan demandnya tetap atau bahkan bisa meningkat. Yang terjadi harganya melonjak naik. Tapi kemarin kan sudah dibuka ya, ekspornya lagi dibuka lagi, jadi ya mulai stabil lagi. Dan mari kita analisa sahamnya. Hari ini Adaro turun 1,30% dengan volume yang cukup besar. Karena memang akhir-akhir ini volumenya Adaro baru besar ya, karena dia baru impulsive movement. Sebenarnya bagus. Dan kalau kita lihat Adaro ini udah jebol dari trend line-nya. Ini kalau dari trend line yang saya gambar sendiri ya, itu dia sudah jebol kemarin, hari ini juga sudah tidak bisa masuk lagi. Dan ya itu view kurang enak. Kalau kita pakai moving average, saya rasa toleransinya adalah di MA20. Nih, MA20 di 2225. Kalau misalkan dia bertahan itu masih oke. Saya setuju. Kenapa? Karena itu juga last low-nya. Di sini kan dia kan bikin higher low ya di sini. 2230 sampai 2210. Itu kan dia higher low, higher low, higher high. Nah, ini nggak bikin higher. Kalau dia sampai jebol 2210, artinya kan dia tidak higher low dan malah dia lower low kalau sampai jebol lagi seperti itu. Jadi untuk sekarang saya rasa ya, kalau misalkan teman-teman average-nya di bawah, swing santai, pengen intinya swing santai, gak masalah selama belum aneh-aneh. Saya rasa Adaro selama nggak jebol 2230 sampai 2210 itu masih oke. Tapi kalau misalkan Adaro jebol itu bisa hati-hati dulu aja seperti itu. Untuk resist di sini area 2380 sampai 2340 ya. Dan ya itu sih kurang enaknya dia habis jebol supportnya seperti itu. Cuman coba lihat di 2230 dulu aja. Kalau dia masih bisa bertahan, saya rasa masih oke. Bisa aja mau bikin tren baru. Tapi kalau dia sampai jebol 2230 lebih baik hati-hati, karena bisa ke MA50 juga, which is masih agak dalam di 2000-an. Seperti itu. Untuk Adaro, kalau dari teman-temannya sih baru mau menyusul ya, tapi nggak tahu juga ini gimana. Lanjut, coba kita cek yang merah-merah hari ini. Nah, kita coba cek MTech. Yang saya rasa sih kalau menurut saya sudah kurang oke untuk sekarang ya. Oke. Hari ini MTech turun lagi 6,98%, ARB lagi dengan volume yang masih besar. Dia jebol dua support penting kalau menurut saya. Ini kotak pink itu support psikologis, area kuat, dan juga dia jebol trendline. Artinya apa? Sekarang MTech sudah tidak uptrend lagi untuk dari tren bulan Oktober yang kemarin. Dia tinggal sideways kalau nggak downtrend seperti itu. Lalu ini dia juga udah jebol dari moving average-nya. Jadi saya rasa udah kurang enak sih untuk MTech ini. Dia bahkan juga jebol di sini 2030 dan berhenti di 2000, itu pas di support. Cuman sayangnya berhentinya dia ARB. Bukan karena berhenti mantul ya, enggak. Jadi saya rasa closing hari ini masih belum merepresentasikan berhentinya. Tuh. Jadi nggak tahu supply-nya tuh sampai mana, tapi dia berhenti gara-gara ARB gitu. Siapa tahu dia mau turun 20% gitu kan bisa ya kalau supply-nya banyak banget. Tapi terhenti gara-gara si ARB ini. Nah, untuk next area kuatnya si MTech tuh ada di sini. Itu sekitar 1850. Itu area cukup kuat. Di sini juga ada 1900, itu area kuat juga. Dan nextnya baru di sekitar sini 1850. Nah, ini pasti teman-teman pada bertanya-tanya ya. Banyak saya rasa yang kasusnya seperti ini. Kayak Mas itu kan MTech kan asing ambil barang terus bandar ambil barang terus, diakumulasi terus. Tapi kok malah turun terus ya? Itu average-nya pada di atas apa saya hold aja gitu. Saya pengen sharing ya. Kalau menurut saya bandarmologi itu adalah data tambahan. Dia what to buy seperti fundamental analysis, cuman versinya si bandarmologi. Jadi kalau menurut saya what to buy di saham itu ada 3. Yang pertama fundamental analysis, yang kedua corporate action, yang ketiga bandarmologi. What to buy, apa yang harus dibeli, kan 2 kan. What to buy, apa yang harus dibeli dan kapan kita harus beli, when to buy. Nah, kalau what to buy itu ada 3 tadi. Fundamental analysis, corporate analysis, corporate action, sama bandarmologi. Jadi ketika misalkan contoh kayak gini, fundamentalnya bagus nih. Nah, itu bisa masuk ke what to buy-nya.
Lalu belinya kapan? Nah, belinya harus tetap pakai technical analysis, masuk di area yang tepat gitu. Atau misalkan kalau pakai BDM, wah ini saham baru diakumulasi terus nih, oke, masuk ke what to buy. Lah belinya kapan? Belinya tetap sama, pakai technical analysis. Nah, atau yang ketiga, wah ini saham corporate actionnya baru bagus nih, oke, masuk ke what to buy. Lalu belinya kapan? Belinya pakai technical analysis areanya, kayak gitu. Kalau saya menganalogikan seperti itu. Dan kalau misalkan teman-teman hanya menggunakan what to buy tanpa when to buy, itu saya jamin bakalan nyangkut. Serius. Apalagi kalau pakainya bandarmologi sama corporate action ya. Fundamental pun juga. Itu apa ya, emang PBV yang 0,0 nggak bisa lebih turun lagi ya kan, masih bisa juga kan. Jadi memang kalau menurut saya yang penting untuk entry dan exit itu adalah technical analysis tuh. Kadang memang psikologi bermain, serius. Saya pun juga sering merasakan keadaan kayak gitu ketika saham yang saya pegang, saya pantau gitu, misalkan ya diakumulasi terus, asing masuk terus, bandarnya akumulasi terus, tapi kok malah turun terus, patah tren dengan volume besar dan lain sebagainya. Ya kadang bermain di situ, kayak logikanya, ini average-nya aja di atas kok bandarnya pasti ditarik lagi. Ya bener, cuman gini, time frame kita itu nggak mesti sama time frame si bandar kayak gitu. Siapa tahu, misalkan contoh ya beneran nih, ada yang ngambil akumulasi MTEK dari harga 1.400 sampai harga 2.400. Tuh, misalkan average dia di sini 2.150, berarti kan dia nyangkut mas sekarang mas. Iya, tapi kan nggak ada yang tahu time frame-nya dia berapa. Siapa tahu dia investasi di MTEK selama 10 tahun, nah itu kan bisa juga kan. Dia rencana mau nurunin MTEK dulu karena dia masih butuh barang, diturunin sampai 800, habis itu dia serok lagi, average down di bawah, baru ditarik ke atas lagi, itu kan bisa juga. Tapi kan beda sama time frame kita. Ada yang time frame tradingnya bahkan kalau scalpingan cuma menitan, detikan. Ada yang time frame tradingnya 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, dan itu tidak pasti sama dengan cuan-cuan saham lagi, dengan para bandar seperti itu. The point is, atau poinnya adalah technical analysis itu penting tuh, karena itu adalah saat yang cara untuk entry dan juga untuk exit. Dan saya rasa kalau misalkan TA-nya sudah kurang bagus, walaupun dalamnya bagus, nah itu tetap harus exit dulu. Itu kalau menurut saya pribadi ya. Tuh, kalau misalkan tahu oke, akumulasinya masih bagus kok, ya nanti tinggal cari area entry dulu lagi aja. Kayak gitu. Siapa tahu nih dia mau bikin cup handle, bisa aja. Nih. Low 1480. Kemarin high-nya 2550. Nah, ini kan siapa tahu dia mau dibawa ke sini nih, 1900-an. Pasti 0,618, pasti support kuat juga, dan bisa juga dia mau bikin cup handle. Ini cup, lalu ini calon handle-nya. Gitu bisa juga. Tuh, jadi cuman kalau untuk sekarang ya lebih baik exit dulu. Kalau misalkan average-nya di atas ya, apalagi yang beli kemarin di 2450 dan ya sebenarnya plan tuh kembali ke masing-masing sih. Cuman kalau menurut saya pribadi itu tetap ke TA-nya. Jadi sayang juga kalau misalkan nggak di TP dulu, terus dia turun nanti masuk lagi, kan lumayan cuannya bisa double ya. Seperti itu. Oke, tadi sedikit penyampaian. Yang jelas itu MTEK saya rasa bakal menarik kalau di area 1800-an ini. 1850 sampai 1800. Tadi kena Fibonacci 0,618, kena support klasik juga area kuat. Jadi saya rasa bakalan oke di sana. Untuk sekarang ya tinggal sekali ARB lagi kayaknya. 2000 ke 1850. Masih 2 kali ARB berarti. Ya siapa tahu besok dia cuma sampai 1860, bisa juga ya. Tuh. Selama MTEK nggak jebol 1820 itu masih oke. 1800 lah, kita toleransinya 1800 pakai angka psikologis juga. Tapi kalau dia sampai jebol 1800, saya rasa dia bisa ke 1470 seperti itu. Tuh kalau skenario reversalnya bisa aja cup handle ini ya di 1800-an. Tapi kalau skenario jeleknya ya siapa tahu dia bisa inverted cup handle. Nih. Ini cupnya, lalu ini dia mau bikin handle, kalau sampai jebol 1450 bakalan dalam itu. Tuh, makanya itulah kenapa dia ada yang namanya batasi resiko. Kalau udah di luar dari resikonya, ya jangan dieksekusi atau jangan di hold. Seperti itu. Makanya cut loss di saham itu perlu. Yang penting tinggal resikonya dihitung. Jadi itu, untuk sekarang MTEK sudah jebol dari uptrendnya untuk saat ini ya. Dan 2150 jadi resisten lagi untuk support. Dan saya rasa valid karena volumenya besar. Dan untuk support terdekat yang kuat itu di 1850-an. Seperti itu.
Dan saya rasa sih amannya jangan nadah dulu ya. Maksudnya kayak jangan nadah pasti 1850 antri gitu. Takutnya kalau dia tembus jebol. Jadi lebih baik tunggu dia melandai dulu aja. Nanti kalau biasanya kalau mau reversal itu kan ke samping dulu nih. Habis turun kenceng, habis itu ke samping dulu baru naik. Nah, nanti ketika ke samping kita lihat apakah akumulasi atau apa. Itu kalau di dalamnya bagus, nanti bisa ikut beli lagi, pasang stop loss, ikut ke atasnya lagi. Seperti itu. Yang jelas sama, batasi resiko aja. Itu untuk MTEK, MTK-ARB, SCM-ARB. Lanjut coba kita cek Bukalapak juga. Bukalapak kemarin udah kita bahas ya. Kita coba cek yang hijau-hijau deh hari ini. Oke, coba kita cek Friend yang akhirnya hari ini naik lumayan. Oke, cakep Friend. Dia breakout konsolidasi ya. Hari ini Friend naik 9,20%. Yang bagus adalah volumenya bagus. Jadi saya rasa valid. Dia terakhir konsolidasi di range sini 84 ini ya sampai sini 9392 lah itu. Support 84, resist 9392. Dia konsolidasi di sini ya. Ini resistnya, lalu ini supportnya. Nah, cuman bagusnya konsolidasinya ada divergen. Nih, ketika harga ke samping sedangkan indikatornya ke atas. Masih di ke atas, harga ke samping, RSI-nya pun juga ke atas. Bahkan untuk si RSI ketika dia konsolidasi ke atas terus. Artinya ya ini tanda-tanda dari breakout ke atas tuh kayak gini. Dan akhirnya benar hari ini dia breakout dengan volume yang besar. Saya rasa all eyes bakalan ke Friend lagi. Karena barusan breakout hari ini dengan volume besar ya. Dan ganteng tuh. Dia juga mau breakout area konsolidasinya juga. Ini memang juga area kuatnya si Friend. Dan kok saya rasa ini bukan dead cat bounce. Kenapa ya? Karena dia konsol dulu. Biasanya kalau reversal tuh kayak gini, dia konsol dulu. Kalau misalkan mantul doang itu cenderung dead cat bounce, walaupun bisa juga enggak ya. Tuh. Tapi ya kalau konsol dulu itu bakalan lebih sehat. Nah, untuk support sekarang ada di sini sekitar 93 sampai 92. Sampai 91 ya. 93 sampai 91 itu adalah supportnya si Friend. Tuh. Kalau misalkan besok dia pullback, saya rasa menarik untuk di buy, tinggal pasang stop loss aja di bawah 90 dan kalau support yang krusialnya di sini 84. Untuk target saya rasa Friend bisa ke sini. Nah, target Friend bisa ke sini dulu. 98 pas sama high-nya ini ya. Ini high-nya sampai 98. Jadi saya rasa Friend bisa ke 98 juga. Tuh. Dan kalau break 98 itu baru oke. Ini juga area konsolidasi resistance ya. Di sini dia juga neckline. Dan kalau nanti dia break 98 itu baru bagus. Saya rasa target bisa ke sini sekitar sini dulu 107 baru 112. Tuh, kalau dia berhasil break 98. Untuk saat ini itu antara dia langsung besok naik break, kalau nggak turun dulu pullback baru naik seperti itu. Atau bisa juga naik dulu baru pullback. Yang jelas untuk sekarang area supportnya 93 sampai 91. Cuman memang belum divalidasi ya. Tuh. Arahnya oke kalau menurut saya. Tinggal kita lihat dia berhasil break next resist 98 sampai 100 atau tidak. Dilihat dalamnya akhir-akhir ini mulai dikumpulin barangnya. Dia juga udah masuk ke EMA 50, break EMA 20 juga. Jadi saya rasa ini adalah tanda-tanda reversalnya si Friend. Kalau ada merah boleh dimanfaatin buat entry. Kalau menurut saya yang kayak gini di sekitar 91, 92 itu bisa masuk dengan target terdekat 98 dulu. Seperti itu. Nah, yang kayak gini bisa dimasukin watchlist dulu. Kalau udah punya barang dari bawah, oke lah bisa hold. Tapi kalau belum punya barang, bisa masukin watchlist dulu. Itu untuk Friend. Nah, coba kita cek WSKT. Ini yang kemarin akhirnya red issue-nya sudah kelar ya. Sudah masa penebusannya juga udah kelar juga. Kemarin itu terakhir dan hari ini langsung naik. Hari ini WSKT naik 3,20% dengan volume yang bagus. Dan ya,
Yang saya suka dia sudah kelar dari hajatannya, red issue-nya. Cuman memang kurang enak banget kalau dari flow-nya ya, apalagi kemarin tuh 12 Januari ini keluar 77 miliar ini si BG, ini gila banget sih. Oke, hari ini WSKT naik 3,20% dan ya selamat sudah selesai untuk red issue-nya. Kalau nggak salah masa udah end tuh di RTI kalau saya cek. Nah, kita langsung bahas TA-nya aja ya. Karena memang kadang kalau baru ada hajatan itu TA-nya agak susah, tapi kalau misalkan udah kelar itu bisa mulai kebaca. Untuk saat ini WSKT closing di 645, which is itu sebelumnya adalah area support. Tapi dia kemarin jebol dengan volume dan ya sekarang sudah jadi resisten. Tuh, hari ini juga closingnya masih belum berhasil breakout. Kalau dilihat dari indikator sebenarnya ada potensi divergent ya. Ini di mana harga indikator ke atas sedangkan harga ke bawah. Jadi sebenarnya ada potensi untuk reversal, cuman memang konfirmasinya agak jauh. Kalau dia break 750 itu agak jauh sih untuk si WSKT ini. Untuk review juga nggak begitu mungkin kayak gini ya. Kita anggap yang ini false break. Jadi ya bisa kayak gini. Yang jelas untuk sekarang WSKT masih di fase downtrend, dari tren jangka pendek maupun tren jangka besarnya pun juga dia masih downtrend ya. Mau dari tahun 2021 atau bahkan dari tahun berapa nih puncaknya dia tahun 2018, dia masih downtrend dan masih belum berhasil break seperti itu. Lalu untuk pergerakan jangka pendeknya gimana Mas? Nah, kalau saya lihat sebenarnya sekarang si WSKT ini berada di area kuat. Ini kan dia berada di area kuat ya. Sebelumnya di tahun 2020 dia reversal di sini. Walaupun kemarin agak offside, cuman kalau kita gunakan untuk area saya rasa masih oke lah. Karena ini juga area konsolnya agak dalam, itu sampai ke sini 615, 620. Sedangkan ya low-nya kemarin sampai 620. Cuman memang low-nya itu kan gara-gara low right issue ya, harganya kalau nggak salah 615. Right issue-nya kalau nggak salah di harga 620. Tuh, jadi memang ketika ada hajatan kadang TA itu susah digunakan. Nah, untuk sekarang hajatannya udah kelar. Lalu gimana untuk view-nya dari si WSKT ini? Nah, yang pertama saya lihat ada potensi reversal, masih potensi ya, di mana di sini terjadi bullish divergent, indikatornya ke atas terus, sedangkan harganya ke bawah, sampai sini aja sih. Nah, nih harganya ke bawah atau ke samping, cuman indikatornya ke atas. Jadi artinya ada potensi untuk bagus, bisa reversal juga si WSKT ini. Cuman syaratnya adalah dia tidak boleh jebol 600 untuk si WSKT. Jadi selama dia tidak jebol 600 itu masih oke. Tapi kalau misalkan WSKT jebol 600, hati-hati karena itu adalah area kuat yang jebol. Jadi kalau teman-teman punya barang atau kemarin buy on weakness ya ketika koreksi ini, bisa batasi resiko di bawah 600. Jadi kalau misalkan dia jebol 600 ke 595 atau 590 bisa cut loss seperti itu. Dari RSI dia juga masuk area oversold. Jadi memang potensi reboundnya itu besar. Lebih baik wait and see dulu aja kalau misalkan belum punya barang ya. Karena biasanya kalau reversal dia konsol dulu. Misalkan bikin kaki satu lagi ya. Ini kan baru kaki pertama. Nah, siapa tahu dia turun lagi bikin kaki kedua. Itu bakalan bagus kayak friend tadi lah. Kalau friend kan kakinya sampai 3. Tuh. Tapi kalau sekali mantul doang itu worst case skenario. Amit-amit dead cat bones doang. Seperti itu. Untuk support tadi area kuatnya 600 itu yang harus dijaga. 600 sampai 625 itu area kuatnya si WSKT. Sebenarnya sampai sini masih oke, 630 lah. 630 sampai 600 itu area kuat. Kalau mau dimanfaatkan buat buy juga silakan, resikonya kecil. Untuk resisten di sini. Ini ada resisten di 650 resisten. Sebelumnya di sini juga dia Morning Star, lalu juga ya 650 kemarin jadi support lalu akhirnya dijebol. Tuh, jadi target terdekat 650 dulu. Kalau misalkan dia break, baru lanjut ke sini. 670 sampai 690. Seperti itu. Itu kalau potensi jangka pendeknya ya. Dan semua itu bisa terjadi kalau dia nggak jebol 600. Tapi kalau jebol 600, lebih baik exit dulu. Seperti itu. Lihat dalamnya kemarin kurang oke banget. Cuman kalau yang hari ini belum tahu ya. Tuh, jadi ya sebatas ini dulu aja. Saran saya kalau belum punya barang biarkan dia ke samping dulu sih. Atau kalau nggak dia nanti bikin higher low, nanti masuk waktu higher low. Tapi kalau udah punya barang atau posisi nyangkut, bisa tunggu ketika dia naik dan juga jangan lupa pasang trailing stopnya. Seperti itu.
Oke, mungkin itu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf juga kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.